Oke, saya langsung share screen, teman-teman semua. Alright, sudah kelihatan ya layarnya ya. Saya slideshow. Oke. Baik, teman-teman semua. Oke, teman-teman semua, sesuai dengan posternya, kita malam ini akan bahas Shopee Affiliate basic banget. Jadi basic sekali teman-teman semua. Saya harap bagi teman-teman yang sudah bergelut di sini tidak bosan dengan hal-hal yang diulang-ulangin terus. Jadi mungkin teman-teman sudah paham juga, sudah katam mungkin dengan info-informasi malam ini. Tapi saya yakin juga ada banyak teman dari grup tele dan di circle yang lain, di network yang lain yang belum memahami apa itu Shopee Affiliate, gimana sih cara kerjanya, kemudian gimana sih skema komisi, apa sih tipe-tipe akunnya, apa yang nggak boleh, gimana dengan apakah semua komisi, semua pembelian kita dapat komisi dan lain sebagainya. Saya rasa pertanyaan-pertanyaan itu masih banyak yang belum mengetahui juga. Kalau secara definisi sih Shopee Affiliate itu adalah sebuah program ya, program partnership sebenarnya yang ditawarkan sama Shopee. Jadi Shopee membuka kesempatan ke eh, apa selebgram, influencer-influencer, kemudian siapapun yang menggunakan platform mereka yang awalnya untuk belanja, untuk kemudian diajak ikut mempromosikan produk yang ada di Shopee. Dan untuk sebagai timbal baliknya mereka akan memberikan komisi tertentu untuk setiap penjualan yang dibuat. Jadi begitu kita join ke program Shopee Affiliate, kemudian nanti kita akan diberikan keleluasaan, fasilitas juga dan juga dukungan dari sisi resortnya, maksudnya ada orang yang akan bantu kita juga untuk mempromosikan semua produk yang ada di Shopee. Kemudian jika ada penjualan dari situ, ada orang yang ngeklik melalui link kita dan dia beli, maka kita akan dapat sejumlah komisi, besarannya variatif ya, tergantung dari tipe produknya, kemudian tergantung dari tipe akun yang teman-teman sedang miliki saat ini. Kurang lebih seperti itu definisi dari Shopee Affiliate. Tidak cuma Shopee ya, ada banyak platform e-commerce di Indonesia yang buka program affiliate. Lazada ada juga, kemudian Blibli ada juga, Bineka ada juga program yang sama, Tokopedia ada juga sedang mengejar di belakang. Bukalapak sebenarnya udah buka duluan, udah lama buka, tapi kemudian kayaknya mereka tidak berkembang, gagal berkembang dan sekarang program affiliate udah ditutup. Nah, kalau kita bicara affiliate sendiri, nggak cuma Shopee ini tergolong baru ya, tergolong muda. Sebelum Shopee ngetren seperti sekarang ini, sebelumnya ada Amazon, ada ClickBank, ada Etsy, ada sorry apa namanya ya, yang Chinese itu. Alibaba juga punya affiliate juga. Jadi bukan sesuatu yang baru sebenarnya, cuman Shopee-nya aja yang memang baru membuat inisiatif program affiliate untuk semua pengguna mereka. Shopee Affiliate sendiri dia menerapkan cookies-nya 7 hari untuk di mobile ya. Kalau untuk di desktop itu kalau belum berubah terakhir saya baca selama 30 hari. Jadi cookies itu semacam kayak perekam gitu ya, kayak tracker gitu, yang dia tugasnya merekam dari mana sih klik itu berasal, dari IP mana, dari user mana, itu akan terekam di sistemnya mereka, dan di perangkat orang tersebut ketika dia ngeklik sebuah link. Dan ketika sudah ngeklik, terekam di server dan di perangkat, kemudian dia melakukan pembelian, apakah di hari kedua, ketiga, dan keempat selama 7 hari ya, sebelum lewat 7 hari, maka pemilik link akan mendapatkan yang namanya komisi. Tapi kalau seandainya dia ngekliknya hari Senin misalnya, kemudian di hari Selasa dia ngeklik link yang lain, pengguna yang lain, maka pengguna yang lainlah yang akan mendapatkan komisi, bukan kita. Jadi kita punya 7 hari
suatu jeda untuk mendapatkan komisi ketika ada orang yang mengklik link dari yang kita promosikan. Kemudian yang kedua, apapun yang dibeli kita dapat komisi. Nah, ini menariknya dari program affiliate Shopee. Ini juga ditemukan di Amazon juga seperti ini. Kemudian di banyak e-commerce juga seperti ini. Kecuali Tokopedia ya. Tokopedia masih direct commission. Jadi in case ada orang, kita nawarkan misalnya produknya handphone. Misalnya handphone anggaplah iPhone 13 misalnya di halaman Facebook atau di akun Instagram kita. Kemudian ada yang ngeklik, kemudian dia tidak jadi beli handphonenya, dia beli mungkin casingnya, gitu. Karena mungkin dia udah punya handphonenya, atau dia beli produk yang lain selain dari handphone, apapun ketika dia memutuskan untuk membeli, itu kita juga akan dapat komisi. Dengan catatan tentu ada beberapa kondisi lain yang harus terpenuhi. Yang pertama nanti kita akan bahas. Yang pertama itu dari belinya harus di Shopee Star Seller, kemudian dari Shopee Mall, dan juga bukan produk digital, pulsa, token itu kita nggak dapat komisi. Yang ketiga pembayarannya per 2 minggu. Jadi Shopee ketika validasi sudah selesai, verifikasi penipuan selesai, itu dia akan mengakumulasi komisi itu per 2 minggu akan dibayarkan. Sejauh ini belum pernah meleset ya, kecuali pada saat Lebaran. Per 2 minggu akan dibayarkan biasanya setiap hari Jumat. Jumat pagi jam 8, jam 9, jam 10 itu biasanya udah cair dia. Kecuali untuk yang Shopee Pay dan juga Cbank. Cbank malah biasanya dia cair lebih duluan. Untuk Shopee Pay biasanya setelah yang rekening beres semua baru Shopee Pay akan masuk. Tapi 2 minggu ini kalau ini ya validasi udah selesai ya. Jadi bukan kita misal main di minggu pertama bulan Januari, bukan berarti di bulan Januari minggu kedua kita dibayar, no. 2 minggu ini maksudnya regulernya. Kalau untuk pertama main tuh biasanya kita butuh sekitar 40 sampai 50 hari untuk verifikasi awal. Tapi setelah itu selesai pembayaran pertama, untuk pembayaran berikutnya akan terjadi per 2 minggu. Nah, ini dia. Pembayaran pertama hampir 2 bulan, 40 sampai 50 hari. Selanjutnya akan setiap bulan, akan cair terus per 2 minggu, sesuai dengan jadwal yang tadi saya jelaskan. Jadi lama menunggunya hanya di fase-fase awal saja. Setelah itu akan terus dilakukan reguler, per 2 minggu pembayaran dilakukan ke rekening, ke Shopee Pay, atau ke Cbank. Nah, untuk yang komisinya di bawah 1 juta akan ditransfer ke Shopee Pay. Biasanya tidak ada notifikasi sih, jadi teman-teman harus cek sendiri ke Shopee Pay-nya. Nah, terkait Shopee Pay ini juga perlu diketahui harus segera upgrade ke yang versi ini ya, versi apa sih namanya, Premier atau Premium gitu, supaya tujuannya limitnya nggak tersentuh. Jadi kalau yang belum verifikasi, kalau nggak salah maksimal 2 juta, 3 juta gitu, dan juga nggak bisa ditransfer. Jadi teman-teman harus upgrade ke Shopee Pay yang plus atau verified ya, pokoknya itulah intinya, harus verifikasi by KTP supaya dananya juga bisa ditransfer ke rekening lain atau ke Shopee Pay yang lain. Kalau belum verifikasi cuma bisa dihabiskan untuk belanja saja. Ada pajak juga 5% untuk komisi di bawah 50 juta. Kalau yang di atas itu ranknya di 250 juta itu sekitar 15%. Kemudian untuk yang di atas 500 sekitar 30%. Nah, ini menarik dari Shopee juga. Untuk pendaftarannya mungkin kita bisa menggunakan akun tertentu, misalnya pakai Facebook atau pakai Instagram. Setelah disetujuin itu kita bebas promo dimanapun. Kita bisa ke TikTok, kita bisa ke YouTube juga, kita bisa ke Twitter, bisa ke Pinterest mungkin, bisa ke blog, bisa ke Facebook group, bisa ke fanpage. Jadi sekali disetujuin kita bisa promosi ke banyak tempat. Jadi lebih leluasa, lebih fleksibel juga, walaupun itu membuka kesempatan para spammer ya untuk berbuat semaunya gitu. Kemudian ada max cap, jangan lupa ini banyak yang tidak diketahui bahwa di Shopee Affiliate itu ada max cap, ada cap maksimalnya. Untuk yang tipe biasa, akun yang biasa itu 10.000 per checkout ya, bukan per produk, per checkout. Kemudian untuk yang tipe partner itu 50.000. Jadi misal in case di hari satu pembelian dia beli komputer misalnya atau laptop harganya 10 juta.
Kalau 2,5% kita harusnya dapat 250.000 ya. Tapi karena ada max cap, maka kita cuma dapat 10.000 saja. Sedih ya. Tapi itulah adanya. Dan kalau dipikir-pikir, kalau teman-teman sebenarnya targetnya adalah gimana caranya memperbanyak ini jumlah orang yang beli, bukan pembelian saja. Karena kalau pembeliannya banyak, tapi dari satu orang, satu kali check out tetap aja 10.000 maksimalnya. Jadi perbanyak jumlah orang yang beli, sehingga akumulasinya berdasarkan komisi per check out, bukan eh, banyak beli tapi dari orang yang sama. Itu beda hasilnya. Kemudian tipe akun. Di Shopee Affiliate itu ada 3 tipe akun yang sekarang berlaku. Yang pertama adalah affiliate biasa. Ini komisinya 2,5% untuk pengguna lama dan 10% untuk pengguna baru. Umumnya tidak dapat dashboard karena semua pengguna Shopee itu bisa itu bisa mempromosikan produk, mengajak orang to join dan dapat komisi. Tapi setahu saya ya tidak dapat dashboard khusus seperti kalau teman-teman mendaftarkan di tipe kedua ya, menggunakan sosmed, yaitu tipe influencer. Nah, tipe influencer ini komisinya hampir sama skemanya. Kemudian ada dashboard tambahannya, ada tambahan aplikasi dashboard baik PC ataupun aplikasi. Tapi ada syarat tambahan yaitu minimal punya follower 2K. Kemudian max cap-nya tetap masih di 10.000. Selanjutnya ada tipe yang terakhir, tipe partner. Tipe partner ini komisinya jauh lebih besar, itu sebesar 4% untuk pengguna lama, kemudian untuk pengguna baru 10%. Kemudian minimal followernya masih 2K, tetapi ada tambahan lagi, kontennya harus yang ori. Ori itu artinya kita bikin konten sendiri, baik yang screenshot, mau yang slideshow menggunakan CapCut, ataupun direkam sendiri menggunakan kamera video ya. Ada dashboard, kemudian max cap-nya 50.000 per checkout. Ini membedakan cukup ini ya signifikan ya, 40.000 bedanya. Kalau ada 10 saja udah 400.000 perbedaannya. Sehingga wajar banyak teman-teman yang kemudian terobsesi untuk segera upgrade ke partner. Tapi untuk upgrade ke partner juga ada konsekuensi lainnya, yaitu kontennya harus ori. Jadi sebisa mungkin memang harus produksi konten-konten yang ori. Dan sekarang semakin ketat, banyak RM, banyak ini ya eh, penghubung antara kita ke Shopee itu mulai mewajibkan semua kontennya ori. Kalau sebelumnya ada perbedaan antara RM, ada yang setuju dengan konten ori semua, ada yang tidak. Ada yang hanya orinya hanya untuk yang promosi produk Shopee saja. Tapi sekarang semakin banyak RM yang punya pandangannya hampir sama, mewajibkan seluruh kontennya ori. Seluruh konten itu maksudnya ya konten masaknya harus ori, kita bikin sendiri. Bukan cuman konten produk Shopee saja. Nah, ini perlu jadi pertimbangan juga kalau teman-teman ingin upgrade ke partner, maka harus siap untuk produksi konten yang ori. Saya rasa untuk jangka panjang ya, untuk yang serius tidak ada salahnya kita mencoba untuk mulai bikin konten sendiri. Konten kan tipenya banyak ya, ada yang tipe slideshow, ada yang screenshot, ada yang quote-quote, yang pakai Canva juga cukup, ada jenis konten yang lain. Mungkin tinggal dipikirkan apa sih topik yang mudah digarap dari segi konten dan juga punya pasar yang luas. Contoh quote itu banyak banget ininya pasarnya dan bikin kontennya gampang. Tinggal kopas dari Google, kemudian diedit di Canva, semua orang bisa bikin. Beda kalau resep kita harus masak dulu, harus nyiapin ini, nyiapin kompor, kuali, ini, bla bla, masak lagi, harus ngerekam, edit lagi, baru publish. Belum lagi nyiapin captionnya. Kemudian tipe konten yang lain misalnya kesehatan juga cukup dengan artikel kita kopas-kopas dari blog, kita pasti paste ke Canva, pakai tambahan gambar-gambar dikit sudah cukup. Kemudian artikel konten-konten topik eh, apa ya motivasi juga bisa. Itu. Saya rasa banyak sih yang bisa digali teman-teman. Silakan nanti digali, cari-cari kira-kira topik apa yang menarik untuk dibikin. Nggak harus melulu resep sih.
Kemudian syarat komisi. Yang pertama, produk yang dibeli harus di toko berlogo Star, Star Plus, atau Shopee Mall. Jadi in case kita nge-share awalnya linknya dari Shopee Star Seller ya. Tapi kemudian eh, orang yang ngeklik itu dia masuk dari link kita, tapi dia yang dibeli produk lain dari toko yang non Star Seller, maka kita nggak dapat komisi. Begitu juga sebaliknya, kita promoin produk yang bukan dari Star Seller, bukan dari penjual berlogo Star. Tapi kemudian yang ngeklik itu dia membeli produk lain, besoknya dia tertarik dengan produk lain, tapi dari Star Seller. Maka yang tadinya dari non-Star jadi Star, kita dapat komisi juga. Sehingga ini akan kembali, mungkin kita bisa memanipulasi jumlah klik, kita bisa mendorong untuk ngeklik, kita bisa mendapatkan klik yang jumlahnya banyak, tapi soal ini kan soal rezeki ya, soal rezeki. Jadi setelah dia masuk ke Shopee kita nggak bisa kontrol dia mau beli apa, dia mau beli di toko mana kita nggak bisa kontrol. Semuanya tinggal rezekinya sampai di mana dan seberapa gede. Berikutnya harus produk fisik karena pulsa, token, tagihan-tagihan itu kita nggak akan dapat komisi dari situ. Kemudian pesanan harus sampai, jadi in case ada yang beli dari link kita, tapi pesanannya ketika dalam perjalanan misal hilang, yang akhirnya dibatalkan, maka kita nggak dapat komisi. Komisi yang kita peroleh itu seluruhnya harus dihasilkan dari penjualan yang pesanannya sudah sampai ke pembeli dan sudah dikonfirmasi sampai dengan selamat, utuh, tidak ada kekurangan apapun. Nah, proses itu tentu butuh waktu ya. Jadi in case dia belinya di hari Senin dari link kita, di hari Selasa kita sudah lihat pembeliannya, tapi kita belum lihat komisinya. Kenapa? Karena pesanannya mungkin masih dalam perjalanan, atau masih di packing sama yang penjual, atau sudah diterima tapi belum dikonfirmasi sama pembeli. Jadi bisa jadi pembeliannya terekam di hari Senin, tapi komisinya akan kita lihat di hari Rabu, Kamis, Jumat, atau mungkin di Senin 2 minggu kemudian. Itu akan kemungkinan itu akan sering terjadi. Selanjutnya bukan orderan rekayasa. Misalnya kita ngeklik sendiri, kemudian beli sendiri, kita nyuruh istri beli, biasanya nggak akan terekam sih. Kemudian kita nyuruh anak beli, biasanya pada banyak kasus nggak terekam sebagai komisi. Oke, selanjutnya cara daftar. Nah, untuk daftar, teman-teman gampang sekali. Tinggal buka Shopee ya. Buka Shopee, kemudian teman-teman silahkan di kolom pencarian tinggal ketikkan saja Shopee Affiliate seperti ini. Nggak harus buka Google kok, dari Shopee bisa. Nah, kalau muncul ya hasil pencarian yang paling atas, Shopee Affiliate Program, diklik saja. Akan muncul poster seperti ini. Mau dibaca-baca dulu boleh, mau dipahami dulu boleh juga, atau udah paham semua tinggal klik daftar di sini. Klik daftar di sini. Kemudian nanti silahkan daftar pakai email bisa, pakai nomor handphone bisa, atau teman-teman sudah punya akun sebelumnya mungkin udah pernah belanja di Shopee, pakai itu juga bisa. Nggak harus pakai email yang baru, nggak harus pakai nomor handphone yang baru. Silahkan daftar atau login menggunakan email ataupun nomor handphone. Nanti tinggal diisi nama di sini, nama depan ya, nama depan misalnya Bambang, nama belakang siapa, Winarso. Sapaannya udah pasti Tuan. Kemudian tipe akunnya perorangan ya. Negara Indonesia, kota misalnya Jambi. Isi alamat di sini, isi alamat lengkap. Kode posnya diisi, kode posnya berapa. Nomor handphone jangan lupa, nomor handphone yang masih aktif dan fresh ya. Kemudian alamat email ini diklik dulu, kirim kode verifikasi. Nanti dia akan mengirimkan kode ke email ini. Login ke emailnya, lihat kodenya, masukkan kode ke sini. Ya, nanti selanjutnya sekitar 2 kali selanjutnya isi sosmed, akun sosmed, isi beberapa data kayak misalnya dapat info dari mana, kemudian tipe akunnya apa, pilih yang sosmed dan daftar. Nah, nanti 2-3 hari ya sekarang, 2-3 hari itu kita udah bisa tahu apakah pendaftaran kita diterima atau enggak.
Biasanya kalau sudah diterima akan muncul menu ini ya, menu Shopee Affiliate Program di handphone atau aplikasi handphonenya akan muncul seperti itu. Gampang sekali sih untuk daftar ini. Tapi teman-teman yang masih belum terbiasa dengan hal seperti ini bisa dicoba-coba saja dulu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh monggo ditanyakan di grup tele ya. Jangan ini, jangan malu-malu. Tapi kalau misalnya sungkan bertanya di grup tele, monggo di Japri, bisa di Facebook ataupun di Telegram. Baik, berikutnya eh, mengenal dashboard Shopee Affiliate. Oke, jadi dashboard Shopee Affiliate ada dua jenis ya. Yang satu dia melalui aplikasi Shopee yang biasa teman-teman pergunakan di handphone. Itu jauh lebih sederhana, lebih simpel, tapi datanya miskin. Jadi kita nggak bisa lihat detail kliknya dari mana, kemudian tackling itu kita nggak bisa lihat. Nah, informasi yang lebih lengkap itu disediakan di desktop menggunakan browser itu jauh lebih lengkap. Kita bisa lihat data klik, konversi, apa yang dibeli, segala macam. Kita bisa ekspor data juga dan sebagainya. Ya, sebentar saya login dulu ya. Saya login ke akun Shopee-nya. Bentar. Oke, saya akan perlihatkan seperti apa sih dashboard Shopee. Oke, sudah selesai. Nah, ini adalah dashboard Shopee yang ada di desktop. Cara loginnya tinggal masukin saja URL-nya affiliate.shopee.co.id. Enter, nanti login pakai akun yang sudah bisa digunakan ya untuk daftar sebelumnya. Nah, di dashboard ini ada banyak menu. Bagian kiri pastinya ininya kumpulan menunya. Dashboard yang ini berisikan rangkuman-rangkuman statistik dari klik, kemudian pesanan affiliate, persentase konversi, kemudian jumlah total pembelian ya. Kemudian di sebelah kanan ini komisi. Kita juga bisa tentukan di sini tanggalnya, tanggal berapa, 7 hari, 15 hari, 30, bulan ini, sampai 3 bulan ke belakang. Kita bisa lihat semua di sini. Di selebihnya nggak bisa, maksimal di 3 bulan ke belakang. Kita juga bisa lihat ininya, eh, grafis dari masing-masing data ya. Kita bisa lihat kenaikan, penurunan, dan lain sebagainya. Nah, di bawah ini akan kelihatan lebih detail lagi klik per harinya. Klik per harinya kelihatan di sini, persentasenya, pembeliannya berapa, komisinya berapa kelihatan juga di sini. Untuk dashboard. Nah, berikutnya kita juga bisa eh, melihat penawaran Shopee. Di sini kita bisa membuat custom link itu langsung dari halaman-halaman yang tersedia di Shopee. Kayak misalnya kategori kesehatan, aksesoris, elektronik, pakaian, kita bisa langsung bikin di sini. Jadi jauh lebih simpel, kita nggak perlu lagi copy paste lagi dari webnya si Shopee. Dari sini kita udah bisa lihat. Termasuk berapa sih tarif komisinya dan sebagainya. Kemudian ada komisi ekstra. Ini adalah kumpulan penawaran komisi ekstra yang rate komisinya itu jauh lebih tinggi. Kan kalau biasanya kita cuma 2,5 sampai 10% ya kalau yang tipe affiliate influencer. Kalau yang partner cuma 4% sampai 10%. Tapi di komisi ekstra ini bisa sampai 100% komisinya. 56%, 55%, 50%. Jadi teman-teman bisa dapatkan komisi jauh lebih tinggi kalau berhasil membuat penjualan ke produk-produk ini, ke produknya si Fashion Line ini seperti ini. Nah, produk di sini komisinya sebesar 50% dari produk ini. In case laku yang ini ya yang 55.000 misalnya, maka kita dapat komisinya 27.500 dari satu produk saja. Ini untuk yang komisi ekstra. Hanya ada di sini saja, di menu komisi ekstra. Kita tinggal buat linknya di sini, dikasih tag link, kayak misalnya untuk mempermudah ya, ekstra misalnya.
Ini akan memudahkan kita men-tracking semua konversi yang masuk ke sini. Kemudian ada penawaran produk, ini kurang lebih sama. Kalau yang penawaran ekstra ini lebih ke toko, lebih ke brand. Kalau yang penawaran produk ini lebih ke produknya, spesifik produk. Kita bisa sortir dari komisi tertinggi, dari yang terlaris, dari kategori-kategori produk, dari perlengkapan, perawatan, dan sebagainya. Kalau kita mau sortir di komisi tertinggi, maka klik komisi tertinggi, kita akan lihat di sini komisinya hingga 50%. 50%, 30%, 30%. Nah, ini kita bisa bikin link. Sini bikin link. Tinggal copy saja. Langsung di-share ke sosmed yang kita punya. Kemudian ada menu link custom. Link custom ini kalau kita misal mau ambil dari Shopee, dari webnya Shopee. Misal kita mau promo yang ini saja, festival 17 Agustus. Nah, ini bisa kita copy linknya, kita bikin link custom di sini. Nah, kita bikin link custom, bikin tag, misalnya promo Merdeka. Buat link, tinggal copy linknya, kemudian dipromosikan. Ini kegunaan dari fitur custom link. Yang lainnya sih sejauh ini tidak banyak digunakan ya. Palingan laporan pesanan affiliate, kemudian laporan klik ini yang biasa digunakan. Kalau yang tampilan produk belum aktif, tagihan juga belum aktif. Yang lainnya ini untuk kegunaan developer sih. Kalau yang klik kita bisa cek per hari berapa kliknya. Nah, di sini kelihatan 78 klik. Kita bisa sortir per 7 hari. Bulan ini misalnya berapa klik. Nah, keluar di sini. 7 hari terakhir berapa klik, kelihatan juga di sini. Cuma kita bisa track ya. Bisa track segala macamnya. Juga untuk laporan, kalau untuk laporan pesan affiliate jauh lebih spesifik ke apa yang dipesan sama orang. Kita bisa lihat produk apa yang dibeli, kita bisa lihat berapa sih komisinya, berapa potongannya, berapa komisi brand, bisa ke berapa komisi ekstra, di sini kelihatan semua. Bisa kita ekspor ke Excel, ini ya, seperti ini. Kemudian tinggal di-download. Nah, di-download. Nah, inilah dashboard dari Shopee Affiliate melalui desktop ya atau laptop browser. Silahkan nanti yang sudah join dipelajari lagi. Lanjut, teman-teman semua. Berikutnya yang tidak kalah penting dari rangkaian kita bermain Shopee Affiliate adalah promosi. Karena daftar saja itu mudah, bikin akun Shopee juga gratis, semua orang bisa melakukan itu, hanya butuh modal email dan nomor handphone. Tapi promosi adalah satu hal yang berbeda. Bikin akun itu nggak butuh effort apapun dan tidak ada biaya apapun. Tapi kalau promosi, yang namanya promosi ya tugasnya beda. Ini biasanya butuh effort lebih, kita butuh modal lebih juga, kita butuh pengorbanan lebih juga. Nah, untuk promosi Shopee Affiliate, teman-teman punya kurang lebih ada beberapa 6 pilihan ya. Yang pertama adalah menggunakan yang namanya platform Instagram. Ini yang favorit saya. Di Instagram, teman-teman, saya tidak akan menjelaskan gimana bikin akun Instagram, hanya beri kisi-kisinya saja. Di Instagram, teman-teman bisa memanfaatkan dua fitur yang Instagram punya, yaitu feed atau Reels yang pertama, yang kedua story. Jadi kalau teman-teman sudah punya akun Instagram, ya tinggal ini manfaatkan dua fitur ini untuk mempromosikan produknya si Shopee. Bisa pakai feed atau Reel dan juga story. Yang kedua, menggunakan Facebook. Di Facebook ada Facebook profil, bisa melalui profil ya, bisa Facebook group ataupun Facebook fanpage. Konsepnya sama sih. Kedua platform ini, Instagram dan Facebook ini butuh konten. Jadi teman-teman yang baru membangun akun publik dari nol, maka kontennya harus diperbanyak, diperbagus, pilihan kontennya diperhatikan lagi, apakah orang suka atau tidak. Kemudian konsistensinya dijaga, karena kalau dari nol sudah pasti perjuangannya akan sangat berat. Saya tidak bilang tidak mungkin, tapi jelas lebih berat kalau kita mulai dari nol. Tapi mungkin saja untuk dijalani.
Nah, Instagram dan Facebook ini punya konversi yang berbeda. Saya lebih suka Instagram karena konversinya bisa di atas 30%. Bahkan kalau di event-event tertentu bisa sampai 50 dan 70%. Jauh lebih tinggi dibandingkan Facebook. Kenapa? Karena Instagram itu linknya nggak bisa dipasang di feed ataupun reel. Link cuma ada di link bio. Paling paling simple di story. Nah, karena linknya itu tidak mudah ditemukan, sehingga hanya orang-orang yang memang niat belilah yang mau repot-repot cari link bio ada di mana, ataupun ngeklik link yang ada di story. Hanya mereka yang serius yang mau beli yang akan mencari itu. Berbeda dengan Facebook. Facebook itu karena linknya ada di postingan itu, jadi orang-orang yang cuman kepo, orang-orang yang cuman tertarik dari videonya saja, tapi dia nggak niat beli, dia cuma tertarik, penasaran, bisa langsung klik tanpa harus repot-repot nyari ke link bio, repot-repot slide story. Tanpa dia baca deskripsi pun dia langsung bisa klik gitu, langsung klik gitu. Tapi dia nggak beli. Itu sebabnya konversi di Facebook itu jauh lebih kecil dibandingkan Instagram. Karena memang untuk ngekliknya nggak butuh effort, nggak butuh upaya, nggak butuh usaha. Sehingga yang nggak serius pun bisa ngeklik dengan mudah tanpa upaya apapun, tinggal klik gitu kan, nggak ada upaya apapun. Tapi kalau di Instagram, ketika dia tertarik, dia akan berusaha nyari di mana sih link bio itu, di mana sih story itu, di mana sih nomor produknya. Karena begitu dia ngeklik link bio, kan nggak langsung muncul produk, muncul lagi berbagai pilihan produk kan, harus cari lagi nomornya 39. Misalnya kita udah punya list produk 500, produknya nomor 200, dia harus slide 200 angka, 200 produk untuk menemukan produk yang dia inginkan. Dan ketika ketemu dia ngeklik, dijamin dia beli. Ya karena dia udah dengan bersusah payah menemukan link produk itu. Kalau nggak karena habis ataupun karena yang lain, insya Allah dia akan beli. Itu menyebabkan kenapa konversi di Instagram jauh lebih tinggi dibandingkan platform yang lain. Oke, berikutnya TikTok. Nah, saya nggak terlalu paham soal TikTok. Walaupun saya belajar juga di kelasnya Mas, siapa namanya ya, saya lupa. Nah, tapi TikTok ini sedang naik daun dan nggak ada salahnya dicoba. Nah, TikTok hampir sama seperti Instagram, nggak bisa masukin link di situ. Bisanya masukin link bio. Cuma problemnya adalah TikTok ini ekosistemnya masih didominasi anak-anak muda yang memang dari segi kemampuan finansial tidak terlalu mendukung gitu. Sehingga memang ya dari sisi konversi TikTok masih tidak terlalu menggembirakan ya bagi saya. Tidak terlalu menggembirakan. Sehingga saya masih lebih suka dengan Instagram. Tapi teman-teman tidak ada salahnya dicoba. Ada banyak orang yang sukses juga dia menggunakan TikTok untuk mempromosikan produk Shopee Affiliate. Berikutnya adalah YouTube. YouTube saya jujur sedang ekspansi ke sini, sudah hire video editor juga untuk bikin videonya. Saya belum bisa cerita banyak, tapi YouTube termasuk platform yang layak untuk dicoba bagi teman-teman yang memang punya kemampuan untuk bikin video, edit video, minimal pakai CapCut, dan memang suka berlama-lama di YouTube. Nggak ada salahnya dicoba. Kemudian yang terakhir, sorry masih ada, masih ada yang lain. Kemudian yang blog juga sudah dibahas kemarin di blog. Teman-teman yang hobi nulis bisa nulis blog, bisa menulis review, bisa bikin tips yang relate dengan produk, misal tips memperbaiki setrika yang tidak panas misalnya. Nah, kenapa tidak? Artinya orang-orang yang punya masalah dengan setrikanya lah yang akan baca kan. Ketika dia dapat menemukan artikel itu di Google ataupun di platform yang lain, dia baca, kemudian teman-teman sisipkan penawaran di antara paragraf. Ini lo ada setrikaan yang lagi promo. Ya orang yang setrikanya lagi bermasalah, ditawari setrika ya pasti adalah minatnya untuk ganti yang baru kan. Kemudian listicle misalnya rekomendasi 7 setrika harga 50.000. Nah, orang-orang yang punya minat untuk beli setrika lah yang akan membaca.
Nggak mungkin orang yang pengen beli motor dia carinya setrika, nggak mungkin juga kan, otomatis ya dia akan ke dealer dong cari motor, nggak mungkin dia cari di Google. Kalau motor dia cari di Google palingan spesifikasi dan lain sebagainya. Belinya tetap dari dealer di dekat rumah dia. Nah, kalau kita bikin listekel 10 setrika harga 50.000, ya kita berharap artikel kita ngerank di Google, yang cari, yang baca adalah memang orang-orang yang memang sedang cari setrika, referensi setrika. Ketika dia masuk ke blog kita dari artikel ke artikel itu, kita tawarkan beberapa rekomendasi, dia akan menentukan pilihan dan akan mengklik link yang tersedia. Jadi kita harus menyiapkan ada tombol CTA di situ, click to action, ajakan untuk mengklik. Kalau mau tertarik dengan tertarik dengan setrika ini, silahkan klik di sini. Atau belikan widget seperti yang kemarin sudah saya bahas di webinar yang lalu. Kita bikin widget yang lebih cantik, lebih menarik, sehingga orang terdorong untuk mengklik widget tersebut. Ini untuk teman-teman yang hobinya emang nulis. Terakhir, berbayar. Nah, banyak teman-teman yang salah konsep juga, salah paham juga. Berbayar itu tidak selalu ngiklan di Facebook Ads, di Instagram Ads, TikTok Ads, ataupun Google AdWords. Berbayar tuh bisa dengan teman-teman cari sebentar. Berbayar tuh bisa teman-teman cari akun Instagram yang buka paid promote, yang followernya gede, kemudian pasang paid promote di situ. Paid promote-nya bisa feed ataupun reel, bisa story. Kalau teman-teman pengen langsung ke link Shopee, berarti paid promote-nya ke story. Bisa. Kemudian atau keduanya lebih bagus. Saya pernah paid promote, teman-teman. Paid promote-nya sekitar harganya berapa ya kemarin ya? Kalau nggak saya nggak salah ingat ya, sekitar 100 ribuan lah, 150 atau 180 gitu. Itu dapat feed dan reels plus dapat bonus story. Feed dan reelsnya dapat berapa hari gitu, story-nya dapat 24 jam. Itu saya dapat 700 klik dalam satu hari. Nah, tinggal konversinya seperti apa. Nah, tentu teman-teman perlu melakukan eksperimen-eksperimen dari akun A dapat klik sekian, konversinya sekian. Dari akun B promote sekian, kliknya sekian, konversinya sekian. Nanti tinggal di data mana sih yang bagus hasilnya. Dapatkan sebanyak mungkin, lakukan sebanyak mungkin eksperimen, nanti kita dapat data sebanyak mungkin juga. Dari situ kita tinggal lakukan secara konsisten paid promote. Misal sebulan paid promote 1 juta, berapa sih hasilnya, dapatnya berapa. Kalau dapatnya ternyata 500.000, berarti kan 50% ROI-nya. Maksudnya 1,5 berarti dapatnya ya, untungnya 500.000. Berarti ROI-nya sekitar 50%. Tinggal di scale up. Kalau sebelumnya spending 1 juta itu untuk paid promote di 10 akun misalnya. Teman-teman tinggal perbanyak akun-akun yang lain untuk paid promote. Mungkin bisa jadi 50, sehingga yang tadinya 1 juta jadi ke 5 juta ya. Jadi ke 5 juta atau 10 juta. Untungnya kalau 10 juta, ROI-nya 50% kan dapat 5 juta sebulan dari situ. Teman-teman nggak perlu bikin konten. Teman-teman cukup kontak adminnya via by WhatsApp. Min, kita mau promote jam sekian, 1 slot atau 2 slot transfer, selesai. Tinggal tunggu laporan saja. Paid promote tidak hanya di IG, bisa di Facebook, bisa Telegram juga, bisa di Twitter, dan lain sebagainya. Nah, baru yang kedua, itu pilihannya iklan FB Ad, TikTok Ads, IG Ad, dan lain sebagainya. Yang jauh lebih kompleks, lebih sulit, lebih beresiko juga, dan lain sebagainya. Lebih mahal juga modalnya. Kenapa nggak coba paid promote yang lebih simpel cara kerjanya, dan saya rasa lebih terukur ya, karena kita bisa tentukan sendiri budgetnya mau berapa, kita mau spending berapa, tidak tergantung pada platform Facebook yang setiap saat kita bisa spending 1 juta, tiba-tiba besok di-banned, di restrict, hilang juga duit kita kan. Begitu. Silahkan dicoba. Oke, sudah selesai ternyata teman-teman slide-nya. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa by chat atau langsung on audio. Perkenalkan diri juga lebih baik, biar saya kenal juga. Jadi nanti kalau ketemu di jalan kita bisa saling sapa.
Baik, terima kasih teman-teman semua. Saya tutup dulu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mohon maaf juga kalau materinya sederhana. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan saya harap bisa dipraktekkan supaya materinya tidak sebatas ngabisin kuota, tapi juga bermanfaat dan bisa menghasilkan cuan. Terima kasih. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya sambil baca chat ya teman-teman ya. Eh, Barangkali barangkali ada yang nanya by chat. Oke, Mas suaranya kayak robot. Wah, kayaknya yang lain aman-aman saja Mbak Kania. Mungkin eh, bisa Mbak Kania keluar dulu, kemudian masuk lagi. Tapi udah telat ya. Sorry, sorry. Mas Deddy Surawan bertanya, Mas untuk custom link misalnya dari Shopee di custom ke info dan kita sebar yang gimana nih? Kalau di info kalau di info udah otomatis Mas. Mas cukup yang di-share dari info saja. Saya baca lagi ya, Mas. Untuk custom link misalnya dari Shopee di custom ke info dan kita sebarnya yang di info itu gimana ya? Komisinya apa dapat dua platform tersebut? Oh, nggak ngerti maksudnya, ngerti. Maksudnya Mas mau coba ya, link dari info satu dari Shopee satu, ya dapat dua-duanya Mas. Dapat dua-duanya. Asal jangan partner ya. Karena kalau Mas Dedi sudah partner itu nggak boleh ikut ikut affiliate yang lain, nggak boleh ikut Info, nggak boleh ikut Access Trade, nggak boleh ikut Tokopedia dan lain sebagainya. Ya dapat keduanya dari nanti dari Info dapat, dari Shopee juga dapat. Mas Dedi. Mudah-mudahan menjawab. Mas Opik, Mas apa nanti ada Mas rekamannya. Rekamannya ada. Insya Allah. Dari Mas Aris Wisnu. Oh, Mas Aris, halo. Infonya dari Google sekarang validasi di Shopee makin susah atau baiknya dimulai dengan Extra saja. Enggak Mas, itu untuk yang jangan Mas Aris jangan terpengaruh dengan yang sudah dengan isu-isu yang sudah ada. Itu untuk awalnya untuk mereka yang KTP-nya ganda akunnya. Itu awalnya itu. Walaupun kemudian ada juga beberapa teman yang dapat ini ya permintaan validasi bukan berangkat dari KTP ada juga, tapi nggak banyak. Dan kalau Mas Aris mainnya di organik, nggak perlu khawatir. Tinggal dijawab saja akunnya apa, kontennya seperti apa, nggak apa-apa. Kenapa harus takut? Dari Access Trade itu boleh dicoba, tapi Access Trade itu kan pihak ketiga ya. Saya tidak mengatakan Access Trade dan Info jelek. Pihak ketiga tuh dia sistemnya sistem budget. Jadi Shopee punya budget, misal 500 juta untuk Info, 500 juta untuk Access Trade. Si campaign di FYP dengan Access tergantung budget itu. Kalau misalnya budgetnya habis dalam waktu 20 hari misalnya, maka kampanyenya akan stop, Mas. Mas Aris nggak akan bisa promo produknya Shopee karena stop, budgetnya habis. Sehingga access trade ataupun info perlu nego lagi ke Shopee. Shopee, nih budget lu habis nih. Top up nggak gitu, tambah nggak gitu, jalan lagi nggak gitu. Kalau Shopee bilang, yes mas, tambah, jalan. Besok transfer, maka jalan lagi kampanyenya. Tapi kalau bilang Shopee, waduh mas, sorry nih, budgetnya habis, nambah lagi bulan depan, maka kampanyenya nggak akan jalan. Bulan depan ketika sudah ditambah lagi budgetnya, baru jalan lagi. Sehingga ketika stop itu, kita di pause itu, apa yang terjadi dengan kita? Kita nganggur. Sementara kita yang paling kenceng dari Shopee. Oke, kita kalau di Asustre gampang ya, ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Lazada, ada yang lain. Tapi pertanyaan apakah konversinya sebaik Shopee atau enggak? Kalau enggak sebaik Shopee, ya kayak kita gotong royong aja kan ke sana berarti. Dan karena ada pilihan Shopee langsung, menurut saya lebih baik ke Shopee saja. Nanti kalau Mas Aris sudah punya banyak akun dan nambah-nambah properti dan nambah-nambah aset, boleh main di keduanya, main di Shopee juga, main di Extra juga, atau mau nambah tiga juga boleh main di Infop juga. Kenapa tidak? Ya kenapa harus satu kalau bisa empat ya Mas ya? Oke Mas David bertanya kalau PP di feed IG setiap kalinya kita kemana? Gimana Mas? Kita minta mention.
Jadi Mas bikin step captionnya, misal gini ya, bikin caption tentang produknya dulu, tentang video produknya dulu, apa manfaatnya, apa speknya, kemudian bikin instruksi cara beli. Cara belinya nomor satu, klik add, dimension akunnya Mas di situ, supaya orang bisa klik. Nanti di situ nomor duanya, klik link bio akun, sebut lagi, mention akun Mas lagi di situ. Jadi dua mention sudah di akun di satu ini ya, satu caption ya, ada dua mention akun Mas. Mungkin ya, mungkin akan ada yang nyasar, tapi lebih banyak yang masuk juga, insya Allah. Nanti yang ketiga, klik link bio, klik nomor yang diinginkan, gitu. Kalau di feed Mas ya, seperti itu. Mas Doni, Mas, aku penjual, apa bisa daftar affiliate produk? Ada Mas ya khusus penjual. Mas Doni bisa cek lagi yang tadi Shopee Affiliate itu ada menu, ada dua pilihan menu dia nanti. Menu untuk affiliate untuk yang non penjual, untuk affiliate untuk orang biasa, ada yang affiliate untuk penjual. Khusus dia Mas, beda. Mas David, kalau sorry, Mbak Rizkia, oh Mbak Rizkia, halo Mbak Rizkia. Mas apa Mas mungkin saya tadi kelewat apa bisa custom link khusus toko? Bisa Mas, Mbak. Bisa khusus toko, bisa hasil pencarian bahkan. Misal ya, saya contohkan ya. Saya contohkan misal kita mau mempromosikan produknya misalnya yang paling gampang apa ya? Kulkas lah paling gampang. Kulkas mini misalnya. Ini kita ini pencarian ya. Nah, ini kan sedikit ya. Ulang. Kulkas eh, 3 pintu ada nggak sih? Nah, ada nih. Nggak ada. Atau pengharum kulkas lah. Nah, gini ya. Nah, ini kan hasil pencarian. Ini bisa kita custom link. Custom link ini copy, custom link seperti biasa. Pengharum kulkas tagnya. Bisa. Nah, apakah tetap dapat komisi? Tetap dapat. Cookiesnya tetap tertanam di situ, di perangkat si yang klik. Nanti dia tinggal pilih kan, begitu dia klik linknya, dia tinggal pilih pembeli. Mau yang mana nih? Mau ini. Nah, apapun yang dibeli kita dapat semua. Kita dapat komisi. Karena cookiesnya sudah tertanam di perangkatnya. Sudah terekam sebagai ID kita. Gitu. Nah, untuk ngeceknya, apakah link kita, ID kita ada atau enggak, kita bisa cek di sini. Nah, ini kan sudah keluar ya. Ini dari tag link yang dari custom yang saya bikin. Di sini akan keluar. Nah, nih affiliate. Nah, ya affiliate ya. Affiliate, ini kode affiliate saya nih. 11387110018. Ini artinya cookiesnya tertanam sudah sebagai referensi affiliate dengan kode 113 sekian-sekian. Sudah terekam dia. Padahal dia bukan produk, dia hasil pencarian. Apalagi yang toko, bisa lah. Toko bisa, banner ini juga bisa. Yang ini juga bisa, laman promo ini juga bisa. Mau spesifik promo tertentu ini juga bisa. Yang festival ini bisa banget. Kemudian apa lagi ya? Ya Shopee Mall, khusus Shopee Mall juga bisa. Mana ya Shopee Mall-nya? Khusus kategori misalnya di sini. Khusus kategori yang fashion and fashion. Ini juga bisa. Tinggal copy linknya di sini, bikin custom link. Sini. Salah. Nah, tinggal diklik buat link. Bisa banget. Oke, lanjut. Caranya seperti tadi, Mbak, gampang banget. Tinggal di copy linknya, bikin custom link. Mas Wanto, malah Mas Bam mau make sure lagi. Berarti untuk Shopee Partner itu boleh ya konten quote-quote gitu? Boleh. Boleh banget, Mas. Boleh. Justru yang nggak boleh yang sekarang ya. Sekarang trennya yang repost-repost itu nggak boleh. Saya juga ke arah sana, insya Allah. Sedang mencoba untuk mengumpulkan, menyusun kekuatan. Gimana caranya mulai untuk dikit demi sedikit bikin konten sendiri, insya Allah. Ke arah sana tetap. Mas Agus, mohon arahan Mas Bam bisa dapat 20 juta per minggu.
Dan bagian strateginya bukan 200 Mas, lebih malah. Organik bisa, paid traffic bisa Mas. Mas share video di Instagram atau FB harus original kah? Kalau nggak harus sih Mas. Kalau kalau Mas mainnya di Instagram repost ya boleh repost, saya pakai repost juga, tapi selalu mention pemilik videonya, selalu mention ya, supaya itu sebagai bentuk ikhtiar kita supaya yang punya konten ikhlas lah gitu. Tapi kalau yang untuk yang produk Shopee, saya contohkan lagi ya, khusus yang produk Shopee yang seperti ini maksudnya ya, yang repost itu maksudnya yang konten harian seperti ini resep masakan ini boleh repost. Tapi kalau yang konten ini, yang konten produk, contoh, nah ini kita nggak boleh ambil dari influencer lain, nggak boleh ambil dari TikToker yang dia bikin video sendiri direkam, kemudian dia post kita ambil nggak boleh, karena itu properti mereka dan mereka juga valid dan itu kan kayak kita pakai lagu orang terus kita jual, dia bikin lagu. Tapi kalau video ini video dari produsen, bukan karyanya TikToker, bukan karyanya selebgram. Ini video produsen yang bikin produsen ini, Mas. Atau yang bikin distributor lah gitu. Distributor, dia bikin konten, dia gunakan untuk sosmed dia, dan itu biasanya boleh digunakan oleh reseller-reseller ataupun agen-agen di bawah dia. Toh kalau laku dia juga yang dapat untung kan, karena produk-produk dia. Ini boleh digunakan yang kayak gini. Ini disebut dengan fitchin, orang umumnya bikin video Cina ini boleh. Karena ini bikinan produsen ataupun distributor. Tapi kalau yang kayak gini ya, contoh, contoh ya, contoh. Nah, produk ini ini orang rekam dia bikin, dia beli produknya, dia susah payah ngedit, kemudian dia posting, dan dia juga orang affiliate atau dia penjual misalnya, dia atau orang dia juga seorang affiliate juga yang mengharapkan komisi dari situ. Terus kita pakai, kita repost, ini nggak boleh. Satu, Shopee melarang. Yang kedua ini kita nyolong. Kita lagu orang yang dibikin oleh orang kita pakai kita jual. Orang itu nggak dapat apapun. Ini nggak mungkin dia dapat kebagian komisi nggak kan? Kita nggak dapat dia komisi. Nggak mungkin, Mbak. Aku pakai videonya ya nanti kalau dapat komisi aku kasih 20.000 atau kita bagi hasil 20%, nggak mungkin. Butuh effort yang luar biasa gede untuk melakukan itu. Dan saya yakin yang punya video nggak mau dapat 20% karena dia merasa itu punya dia bisa dapat 100% dari situ. Kecuali kalau dia misal tutorial hijab, mungkin saya bisa ini ya kecualikan ya. Tutorial walaupun abu-abu ya tutorial hijab kan bisa saja memang hijabnya dijual atau affiliate. Atau misalnya yang lain ya, misal mudah-mudahan yang punya nggak ikut nonton, jadi saya khawatir nanti tersinggung. Nah ini juga contohnya nih. Ini juga salah satu contoh yang dihindari ya teman-teman ya. Nah ini kan video-video orang dipakai. Bukan video-video sendiri ya, mohon maaf ini video-video orang dipakai. Nah, ini yang makai juga yang bikin videonya affiliate juga dipakai oleh orang lain, diuntungin, dikomersilkan tanpa izin, tanpa bagi hasil. Ini nggak boleh sama Shopee, ya nyolong juga jatuhnya. Karena karya orang dipakai. Tapi kalau yang tadi video Cina, itu beda case. Karena video Cina itu dibikin sama produsen, atau minimal sama distributor. Atau kan apakah yang jadi videonya jadi bintangnya siapa Mas? Ya kan dibayar sama yang punya brand. Dibayar untuk bikin video seperti ini mereka. Kemudian videonya dia properti siapa? Properti si pemilik produsen karena dia modelnya dibayar untuk bikin video. Videonya dia properti si produsen. Yang dia bisa dengan semaunya di-share ke reseller dia, ke distributor dia, ke agen-agen yang itu gunakan.
dia udah nggak masalah. Karena ketika ada penjualan kan dapat untung dia juga. Nah, itu yang membedakan sih. Tapi kalau konten harian, resep, silakan repost tapi di mention yang punya konten. Dari Mbak Aida Ainaya, Mas Bam sendiri pet promote atau udah punya akun IG bisnis yang gede followernya? Ya, saya pet promote juga pernah coba, cuma nyari akun yang pet promote saya nggak sabaran, Mbak. Saya coba pet promote tadi itu 100 berapa gitu, dapat 700 klik dalam sehari. Ya kalau 700 konversinya 10% ya, 70 penjualan kan. Ya, untung lah kalau menurut saya sih untung. Dan kita masih punya 7 hari kan, 7 hari cookies kan ya. Ya untung-untung di 6 hari berikutnya ada penjualan, dapat lagi 50 lah misalnya. Ya insya Allah untung sih. Akun IG ya ada akun IG juga, Mbak, ada beberapa akun IG di, ya ada yang 10K, 20K, 100K, 200K juga ada. Ya siap Mas Irawan, siap Mbak Deskia, sama-sama mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman, silahkan. By audio mungkin. Ya, malu-malu nih mau nanya by audio. Atau mau chat juga boleh, monggo. Ada lagi sebelum kita tutup. Saya kasih waktu mungkin 5 menit lagi ya. Silahkan. Oke, dari Mbak Ida lagi. Kalau repost konten yang ada di video Shopee, selama ciri-cirinya kelihatan ini ya Mbak ya, kelihatan bukan produksi TikToker, monggo. Tapi ada juga di seller Shopee itu yang nakal sih, dia pakai videonya TikTokers ya, dipakai terus diupload ke Shopee, dia ada juga seperti itu. Tapi kalau videonya terlihat seperti video buatan produsen, monggo Mbak saja Mbak Ida boleh. Mas Agus bahas tentang Petrovic dong. Petrovic ini metode yang beresiko, Mas Agus. Beresiko, sulit juga, very technical, sangat teknis. Kemudian butuh modal juga. Saya khawatir kalau saya cuma webinar sejam 2 jam, nggak lengkap, nggak komplit. Kemudian ada yang praktek Mas misalnya, dia jual motor, dia ngutang misalnya, atau dia pinjol, nekat ya dengan iming-iming yang saya perlihatkan di video ya, komisinya. Tapi dia nekat dengan bekal webinar cuma 1 jam 2 jam. Kira-kira menurut Mas untung atau boncos? Boncos Mas, saya yakin boncos. Dia hutang, dia jual motor, dia pinjam orang, yang akhirnya nggak balik gitu, hilang. Nanti saya jadi berdosa juga karena merasa berdosa saya. Oleh sebab itu, saya tidak akan bahas soal Petrovic saat terbuka. Nggak cukup sekali, paling nggak bisa di atas 5 kali lah baru lengkap pembahasannya dan bisa bisa nangkep yang materi secara full. Teknis sekali kalau Petrovic. Dan saya nggak mau itu terjadi teman-teman boncos, dan saya khawatir saya yang disalahkan. Gara-gara nonton Mas Bambang, saya ikut Petrovic boncos nih, katanya untung. Ternyata saya boncos. Wah, ini saya dapat doa jelek ya teman-temannya. Itu alasan kenapa saya nggak spin. Saya pernah katanya saya pengen buka kelas kan ya. Setelah saya putuskan nggak jadi bikin kelas juga. Saya batalkan, banyak pertimbangan. Eh, Salah satunya saya khawatir ekosistemnya rusak. Kemudian saya khawatir juga banyak yang saya khawatirkan, jadi akhirnya saya batalkan. Sama-sama Mas Dedi, mudah bermanfaat. Jadi Mas Andika, Mas kalau blog itu harus blog usia lama? Oh enggak, yang baru boleh. Kalau baru daftar ini ya, kalau baru daftar harus punya traffic sih, Mas Andika. Kalau yang baru ya, kalau traffic yang ada boleh. Jadi Bang David, Mas David, Om info beli Instagram dong. Instagram itu bisa dibeli, saya coba di chat ya. Atau saya ini kan, ini perlihatkan saja. Oke, beli Instagram yang pertama
ada bisa di Facebook, namanya Alchemist Store. Nah, di sini saya dapat banyak akun dulu dari sini. Ada dijual fanpage juga, TikTok juga, Instagram juga. Nah, bisa dicoba untuk join ya, teman-teman ya. Atau dari grup-grup lain juga banyak kok. Silahkan dicari. Monggo. Kemudian yang kedua dari Ads ID. Ini forum berkumpulnya para mustahkawakan. Ini saya member lama juga di sini. Ads ID masuk ke forum, kemudian scroll ke bawah ada bisnis jual beli trade, kemudian ke sosmed, social media. Nah, saya dulu dapat akun pertama kali Instagram di sini. Nah, ini lagi jual nih, jual akun IG puding nih. Iya, silahkan diserbu. Nah, baru nih, akun 8.400 follower, resep puding susu. Yuk, digas, monggo, diburu. Ini mau handphonenya. Langsung dapat nih, teman-teman nih. Ya, nggak banyak sini-sininya, tapi adalah beberapa kali. Dan saya dapat akun pertama kali yang saya akun andalan dulu dari sini. Pertama kali beli akun Instagram dari sini. Dan berkualitas banget. Yang lain saya kurang tahu, tapi itu yang sumber yang saya ketahui. Dari Mas Taufik, kalau Mas saya mengucapkan terima kasih banyak belajar yang masih pemula untuk saya. Terima kasih Mas Taufik, sama-sama Mas Taufik, mudah-mudahan bermanfaat. Mentos kalau boleh spill populer Mas. Asik, udah tahu populer udah ngerti lah berarti. Mas Mentos. Mas Kenca, kenapa harga Instagram follower wanita dengan pria? Iya Mas, karena kan yang hobi belanja wanita ya. Sehingga akun-akun wanita emang paling diburu sekarang. Mas Agus, saya berkenan buka private untuk pet traffic dong Mas. Aduh. Kalau Mas Agus siap resikonya, ada modalnya, silakan PM. Tapi saya nggak buka kelas Mas. Jadi saat ini belum. Mas Andika, ada berapa promosi yang bagus? Ada berapa promosi yang bagus? Oh, yang bagus yang mana? Kalau saya masih Instagram Mas. Mbak Ida, kasih saran dong Mas, kalau saya punya modal sekitar 5 juta untuk Shopee Affiliate, apa step yang harus diberikan? Yang pertama, eh, Mbak putuskan mau beli Instagram atau Facebook. Kalau saran saya Instagram sih. Instagram, kemudian pelajari strategi story yang pernah saya bahas. Cari di grup Tele itu ada videonya, ada juga linknya. Kalau sudah paham dengan teknik promosi story dan feed, insya Allah akan lebih mudah ininya, proses untuk dapat komisinya. Karena kalau punya akun saja tapi nggak ngerti dengan teknik story-nya, nggak akan maksimal. Oke, Mas Hendri, terima kasih Mas Bang untuk share-nya. Siap sama-sama Mas. Siap, rekamannya ada insya Allah. Mas Dedi, Mas, aku ada akun IG Palu Bule tentang kesehatan, udah 10K. Kalau bule, saya masih buta nih Mas Dedi. Kalau soal bule ya, mohon maaf. Kalau bule saya masih buta banget. Dengar propeller terus aja kawan. Iya, saya pakai Mas Mentos. Tapi jangan coba-coba tanpa ini ya, tanpa ini pengetahuan Mas ya. Sayang duitnya. Mbak Rizkia nanya lagi, Mas ini kan Shopee Cookies 7 hari. Ini maksudnya 7 hari kalau produk ini berhasil dibeli gitu, bukan Mas? Ya pokoknya misal klik di hari Senin dia ya. Senin, 7 hari ke depan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Selama dia belinya sebelum hari Sabtu, kita dapat komisi. Tapi kalau dia belinya di hari Minggu, kita nggak dapat komisi. Mbak Rizkia. Is that as that simple? As simple as that ya, sorry. Sederhana itu. Pokoknya batas 7 hari. Kalau dia belinya lewat 7 hari, kita nggak dapat komisi. Dari Mbak Ida lagi, potensi kembali modal berapa bulan? Kalau saya nggak bisa berani bilang sih Mbak. Ya kalau puding tadi kan cuma 8.000 tuh. Palingan harganya 800.000. Ya, 5 bulan lah kalau in case Mbak Ida punya kemampuan untuk optimasinya ya. In case
5-6 bulan lah. Harusnya bisa. Dan dengan catatan udah punya akun Shopee ya. Oke Mas Taufik, jika Mas memang punya buka les privat untuk blog, eh, boleh monggo di ini Mas, di chat saja. Mas Agus ini semangat nih. Siap jawab Mas untuk pet traffic. Mbak Nay siap sama-sama Mbak. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dipraktekkan. Oke teman-teman, sudah jam 21:12. Saya rasa kita sudahin dulu ya teman-teman ya. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut silahkan ke grup tele atau ke di Japri, insya Allah akan saya balas. Masnya buka Shopee F. Enggak Mbak, enggak buka. Enggak ada kelas. Enggak ada kelas Shopee Affiliate. Ya, saya share di tele saja. Memang konsekuensinya jadi tidak terstruktur. Tapi insya Allah akan ada banyak ilmu yang bisa Mbak serap di grup tele. Barangkali itu dulu ya teman-teman semua ya. Ada pertanyaan lanjutan silahkan by chat, by tele, by Facebook, anything. Insya Allah akan saya balas sesuai yang saya pahami. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Cukup ramai juga ternyata. Ada 64 orang. Mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan malam hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan kata, atau ada yang tidak terjawab tadi. Mohon maaf, silahkan di chat saja. Eh, Sehat-sehat selalu. Salam untuk keluarga. Saya akhiri ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa di webinar berikutnya ya.